Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Sarwanto dan juga teman-temanku semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Baik, di sini kami kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Anwari Adi Nugroho dan juga teman saya Anur Indra Kusuma nanti akan mencoba untuk memaparkan materi Capture 2 yaitu tentang masalah kebijakan pendidikan hingga kita bisa menyusun pertanyaan penelitian dan juga elemen dasar dari desain penelitiannya. Baik, langsung saja akan kami paparkan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja kami paparkan hasil dari diskusi kami. Jadi tema kami adalah From Educational Policy Issues to Specific Research Question and the Basic Element of Research Design. Jadi kami akan menjelaskan bagaimana permasalahan-permasalahan dalam kebijakan pendidikan sehingga kita mampu untuk menyusun pertanyaan penelitian yang spesifik dan juga elemen dasar dalam desain penelitiannya. Nah, the systematic identification of educational policy research issues. Jadi anggaran penelitian kebijakan itu adalah terbatas, maka kita harus menetapkan prioritas penelitian. Nah, kita tahu bahwa pembuat kebijakan itu ada beberapa, ya, yaitu yang pertama adalah ada politisi, pejabat senior, anggota parlemen, kemudian juga ada kepala eksekutif, administrator senior di kementerian ataupun lembaga pemerintahan. Kemudian ada juga orang-orang yang berpengaruh dalam asosiasi nasional yang mewakili berbagai kelompok kepentingan, ya, seperti asosiasi pengusaha, kamar dagang, serikat buruh. Kemudian model of research utilization, ya, jadi merumuskan kebijakan diharapkan mempertimbangkan juga hasil-hasil penelitian kebijakan. Ya, yang pertama adalah pembuat kebijakan harus mengidentifikasi masalah untuk diatasi oleh peneliti dan jenis informasi yang dicari, yaitu berhubungan dengan variabel yang dapat dimanipulasi oleh kebijakan. Kemudian juga informasi dari penelitian harus diberikan pada waktunya, yaitu sebelum keputusan kebijakan itu dibuat. Kemudian juga pendekatan multidisiplin harus digunakan, ya, jika perlu, karena pertimbangan sosial, politik ataupun ekonomi yang cenderung itu lebih penting. Kemudian juga meneliti kebijakan harus waspada, ya, dapat mengubah keseimbangan dalam struktur kekuasaan antara pihak-pihak yang berkepentingan dan mengubah tingkat pengaruhnya. Kemudian dua model pemanfaatan penelitian, ya, yaitu bagaimana temuan disajikan dan juga disebarluaskan. Ya, yang pertama adalah model linier. Ini mungkin berguna dalam ilmu fisika, tetapi tidak secara umum tidak ditemukan sesuai dalam ilmu sosial. Ya. Kemudian ada juga model difusi. Ini kebanyakan digunakan untuk ilmu sosial, di mana pengetahuan penelitian disebarluaskan selama periode waktu tertentu. Kemudian menurut Carol Weiss, yaitu menjelaskan 7 model. Ya, yang pertama adalah model linear. Ini tentang penelitian terapan, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan, kemudian dilanjutkan dengan aplikasi. Yang kedua adalah problem solving. Ini temuan penelitian ilmu sosial itu dikumpulkan, ditafsirkan dalam konteks berbagai pilihan keputusan untuk memecahkan masalah pada kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga adalah interaktif. Di sini ditekankan bahwa model dengan dialog bolak-balik terjadi antara pembuat kebijakan dan juga peneliti, sering melalui perantara, ya, dan juga menghasilkan kompromi serta arah kebijakan yang akan ditentukan. Kemudian yang keempat adalah model politik. Di sini temuan-temuan tertentu digunakan sebagai amunisi politik varian yang kurang diinginkan ketika para politisi itu mengambil keputusan tentang kebijakan dan kemudian melakukan penelitian untuk membenarkan kesimpulan mereka. Kemudian selanjutnya adalah model tactical one.
yaitu pembuat kebijakan menunda membuat keputusan ya dengan menugaskan studi penelitian yang panjang dulu. Kemudian keputusan kebijakan menunggu hasil penelitian. Kemudian selanjutnya temuan penelitian dipilah dan dipublikasikan dan akan membentuk cara orang berpikir tentang masalah tertentu. Ya, kemudian jurnal ilmiah dan diskusi informasi tentang isu-isu kebijakan melalui media massa adalah karakteristik dari model pencerahan. Selanjutnya adalah model embedded atau model SMART, ya disematkan. Itu penelitian adalah bagian dari keseluruhan perusahaan intelektual masyarakat yang tertanam dalam cara berpikir dan berperilaku. Ini hanya salah satu dari banyak pengaruh dari pengembangan kebijakan. Ya, selanjutnya yaitu adalah defining the issue. Di sini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana masalah itu didefinisikan. Ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan masalah. Yang pertama, masalah itu harus penting. Ya, banyak sekali masalah tentang pendidikan, ya, maka kita harus pilah-pilah mana yang harus atau yang penting yang akan kita selesaikan. Kemudian yang kedua adalah masalah yang perlu diteliti. Ya, jadi masalah itu harus urgent dan juga yang perlu diteliti. Ya, karena ada beberapa masalah yang tidak perlu diteliti, ya misalnya adalah apakah pengajaran moral atau agama harus diberikan di sekolah atau nilai-nilai apa yang harus dimasukkan dalam kurikulum. Kemudian masalah itu dapat dikelola dan juga diselesaikan. Ya, di sini berkaitan dengan subjek atau sampel penelitian, metode penelitian dan juga kebermanfaatan penelitian itu. Selanjutnya masalah ketepatan waktu. Nah, ini peneliti harus mempertimbangkan ya bahwa penelitian itu atau masalah itu dapat diteliti dengan waktu yang tepat begitu. Kemudian other consideration atau pertimbangan lain dalam hal ini mempertimbangkan hal-hal yang mungkin lebih relevan dalam peraturan lembaga dan juga kurang penting untuk penelitian yang diarahkan pada pembuat kebijakan. Kemudian the content of policy research. Jadi di sini ada 6 kategori penelitian kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dan kurikulum, penilaian bimbingan dan seleksi, kemudian demografi, pendaftaran struktur, kemudian keuangan dan administrasi, kemudian seleksi dan pelatihan pendidik, dan yang terakhir adalah pemantauan sistem pendidikan. Akan kami jelaskan satu persatu dari masing-masing kategori. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran dan kurikulum. Di sini ada tingkat utama. Yang pertama adalah tingkat pertama. Ini berkaitan dengan pernyataan yang sangat umum, ya dapat dibuat biasanya dalam jangka waktu sekitar 5 tahunan. Kemudian tingkat kedua ini lebih merinci pada tingkat pertama. Ya, ini lebih diperinci baik itu konten maupun waktunya. Biasanya jangka waktunya adalah 1 tahun. Kemudian tingkat ketiga ini lebih spesifik lagi. Ini tujuan yang terperinci dan spesifik dicakup dalam unit atau modul kerja dalam subjek tertentu. Ya, jadi kalau bisa diartikan, tingkat pertama itu adalah berkaitan dengan kurikulum, tingkat kedua itu berkaitan dengan silabus misalnya atau RPP dan sebagainya. Tingkat ketiga itu berkaitan dengan modul ataupun materi atau dalam subjek tertentu. Kemudian ini adalah contoh topik penelitian pada bidang tujuan pembelajaran dan juga kurikulum. Yang pertama adalah tentang survei penilaian kebutuhan. Kemudian ada juga tentang pengembangan kurikulum, penyediaan sumber daya, dan juga siswa berkebutuhan khusus. Ini adalah topik-topik yang bisa diteliti dengan pada bidang kurikulum tadi. Kemudian yang kedua adalah penilaian bimbingan dan seleksi. Ini beberapa contoh topik penelitian pada bidang penilaian, bimbingan dan seleksi. Yang pertama adalah ujian atau seleksi. Nah, di sini pada jenjang pendidikan itu biasanya kan ada tes masuk atau seleksi. Nah, ini begitu juga pada pembelajaran ada tes untuk mengukur ketercapaian kompetensi. Nah, kemudian selanjutnya adalah bentuk penilaian lainnya. Ini misalkan pengembangan bentuk penilaian diagnostik berbasis komputer. Kemudian juga pengembangan bank soal, pengembangan dan penggunaan tes standar pencapaian untuk panduan dan lain sebagainya. Kemudian bimbingan dan seleksi, ini bimbingan kepada anak atau siswa berkebutuhan